Welcome to my channel. Salam sehat teman-teman semua, masih di channel Bung Harpa, masih di Doha Qatar, masih dalam rangka menemani, menyemangati, pokoknya yang baik-baik ya buat adik-adik kita Garuda Muda Tim Nasional U23 di panggung Piala Asia Under-23. Kita sudah sampai fase perempat final, satu langkah menuju Paris, karena minimal kalau kita lolos ke semifinal, kalaupun kita peringkat 4 kita akan playoff menghadapi Guinea di Paris tanggal 9 Mei. Tapi apapun itu, ini akan menjadi momen yang sangat bersejarah buat kita semua setelah kita mencetak sejarah lolos ke perempat final, dan seperti yang dikatakan Marcelino Ferdinand, mereka siap untuk mencatatkan tinta baru, tinta emas yang baru ya. Oke, ini akan menjadi video gue terakhir sebelum kita akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifah. Gue akan mengumpulkan mengepul beberapa info fakta yang menarik yang mungkin gak masuk dalam 2-3 video gue terakhir. Termasuk juga gue akan sedikit cerita ya, ini gue dalam posisi yang siap-siap packing dari hotel ya, walaupun sebenarnya gue masih ada 1 hari lagi jatah atau booking gue untuk besok, tapi karena gue bookingnya sangat mepet, booking tiket pulang itu ini jam 4 sore, setengah 4 sore lah ini gue rekam ya, waktu sini, waktu Qatar. Jadi di kalian itu pasti jam setengah 8 malam lah kurang lebih ya. Dan pesawat gue itu intinya sekitar 4 jam setelah pertandingan selesai kalau normal ya. Jadi di Qatar itu main jam 20.30 malam. Selesai kan berarti sekitar 2 jam ya. 9 malam, 10.30 malam, mungkin jam 11 kurang. Kalau nggak ada perpanjangan waktu. Ya kalau ada perpanjangan waktu lebih dari itu, dan juga penalti mungkin bisa sampai jam 12. Nah jadi ya gue hanya bersiap dalam segala kemungkinan ya. Jadi kalau misalnya, jadi gue packing semua, bawa barang ke Stadion Abdullah bin Khalifah. Ada locker kebetulan di sana. Jadi kalau misalnya Indonesia nggak lolos, which is kita semua berharap itu tidak terjadi, gue langsung ambil packing, langsung ambil carrier gue, tas gue, dan akan langsung ke bandara, langsung pulang. Karena pesawat gue jam 2.15 atau 2.25 subuh lah gitu. Jadi jaraknya dekat dengan pertandingan. Tapi seandainya takdir tim nasional berlanjut, takdir gue juga di sini berlanjut, ya udah, berarti gue pulang putar balik ke hotel, dan bahkan extend hotel dan juga rescheduling tiket. Jadi hangus. Tapi it's okay, gue berharap skenario yang kedua yang terjadi ya, cuman kita harus prepare ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi apapun skenarionya gue akan coba siap ya, harus bisa menerima. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, gue nggak mau ke drag ke masalah personal gue, tapi kita kembali ke tim nasional. Soal wasit, ini banyak yang minta membahas soal wasit. Nah ini menarik ya. Jadi kebetulan gue ada 2 kali sebenarnya. Jadi setelah gue cari informasinya, ternyata 2 kali gue pernah satu stadion sama Sean Evans, wasit yang sangat familiar sebenarnya buat kita. Jadi 2 kali gue dengan beliau itu di stadion itu. Pertama itu 2017 di Manahan Solo yang masih belum direnovasi. Waktu itu pertandingan usiran antara Persib Bandung dan Persija. Kalau nggak salah Persija sebagai tuan rumah deh. Nah di situ waktu itu kalau nggak salah tuh PSSI atau LIB lah ya, mulai memperkenalkan wasit asing. Nah salah satunya itu Sean Evans, dan gue kenal dan gue ingat di situ dia tuh melakukan keputusan yang kontroversi. Ini teman-teman jangan ini ya, jangan dianggap gue berpihak atau apa. Tapi waktu itu seingat gue ya, gue di pinggir lapangan soalnya teman-teman, bukan di tribun media, di pinggir lapangan moto. Dan itu kan kita masih ingat ya, golnya Ezekiel itu dianulir. Nah ini salah satu kontroversinya. Tapi gue nggak mau sebenarnya tendensius gitu loh, nggak mau mengopinikan dia seperti apa. Tapi ini fakta, cerita yang gue alami sendiri ya. Dan yang kedua, waktu Piala Asia Senior kemarin itu gue juga nonton di Khalifah International Stadium. Nah pas dua momen itu, jadi gue ingat setelah gue rutin gue lihat rekor dia pemimpinnya, oh gue ada di sini, gue ada di sini gitu loh. Nah jadi saat itu sebenarnya dia nggak kontroversi, cuman dia kurang teliti ketika Arab Saudi mencetak gol kedua lawan Oman. Nah itu golnya
itu gol. Memang kalau kita lihat dari tribun penonton itu sepertinya offside. Nah, dia langsung menganulir gol tersebut. Nah, kemudian kalau nggak salah mungkin dapat masukan ya dari wasit ruang VAR. Kemudian dia review lagi, agak lumayan lama tuh. Yang bikin gue kenapa inget? Karena akhirnya kita pulang jadi lebih lama, dan saat itu kan bulan Januari itu Februari ya, itu Qatar dingin banget, lebih dingin dari puncak. Jadi makin lama kita di stadion, gue inget karena itu tadi. Jadi dianulir golnya, tapi kemudian setelah dilihat review dan memang kelihatan di situ tidak tidak offside. Jadi gol. Nah, nggak tahu kenapa, kebetulan atau enggak, setelah itu Sean Evans tidak pernah atau tidak ada jatah memimpin pertandingan di sisa Piala Asia kemarin. Ya, biasanya jadi kalau wasit itu kita jarang kan mendengar wasit itu berbuat kesalahan itu dihukum. Nah, cara hukumnya biasanya seperti itu, tidak dikasih jatah mimpin atau diturunin. Misalnya dari Liga Inggris, kalau kita bicara Liga Inggris ya, pernah soalnya ada kasus, tapi gue lupa namanya. Kemudian dia mimpin Championship. Seperti itu cara menghukum wasit. Jadi hanya itu pertandingan yang dipimpin oleh Sean Evans di Piala Asia Senior kemarin. Ya, apakah ada hubungannya karena ketidakmulusan dia dalam mengambil keputusan terkait gol kemenangan Arab Saudi? Gua nggak tahu. Tapi yang jelas hanya itu partai yang dipimpin sama dia. Nah, yang ketiga adalah partai di Piala Asia U23 yang baru saja berlangsung, yaitu antara Tajikistan dan juga Irak. Ada 2 penalti yang diberikan oleh dia, baik kepada Tajikistan maupun juga kepada Irak. Tapi kalau kali ini memang betul ada apa namanya, memang ada pelanggaran yang kita lihat memang itu jelas. Ya, jadi sekali lagi gue tidak mau mengeneralisir gitu ya, mengasosiasikan dia dengan hal-hal tertentu yang negatif ya. Karena memang faktanya ya tadi gue menilai secara apa adanya, ada kekurangan juga, tapi juga ada kelebihan. Tapi cuman gue mau kasih tahu begini, ini kelihatannya wasit yang agak gampang memberikan penalti gitu, agak kaku textbook kalau kelihatan dari rekornya ya. Beda dengan wasit saat kita pertandingan kita menghadapi yang kedua yang lawan Australia, kalau nggak sih ya lawan Australia, wasit asal Arab Saudi itu agak lebih rileks, dan bukan gara-gara kita menang ya, tapi memang ini kan wasit yang tidak memberikan kartu merah waktu Evan Dimas dihajar ya di SEA Games 2019 melawan Vietnam. Gitu. Jadi wasit ini kalau wasit Arab ini agak kompromis lah begitu. Ini gue hanya mau mengajak kalian melihat dari sisi ini, tidak mau menuding atau apa. Itu. Jadi ya kita berharap hal-hal kecil seperti ini diperhatikan oleh tim kepelatihan Sintayong dan bisa dimanfaatkan justru. Jadi jangan sampai kita justru termanfaatkan dengan profil wasit yang seperti ini. Nah, terakhir soal supporter. Nah, ini supporter Spartan Garuda Qatar. Nah, ini sedikit gue ada informasi. Namanya itu bukan Ultras Garuda aja, bukan Ultras Garuda lagi, tapi juga sudah jadi Garuda Qatar. Ya, karena kalau dari informasi yang gue terima, katanya ini mohon dikoreksi ya, Ultras Garuda Indonesia itu katanya keberatan. Ya, diaspora yang di sini menggunakan kata Ultras Garuda Qatar. Jadi akhirnya teman-teman diaspora yang di Indonesia mengganti atau menghilangkan kata Ultras hanya menjadi Garuda Qatar. Nah, anyway, doesn't matter. Itu hanya sedikit trivia. Yang pasti mungkin ini pertama kali ya di turnamen U23 di Piala Asia yang sekarang ini ada tiket pertandingan sold out. Jadi pertandingan yang akan berlangsung mungkin sekitar 3-4 jam lagi dari sekarang itu sudah sold out, dan udah pasti 95% itu dibeli oleh orang Indonesia. Dan kita akan melihat nanti mosaik ataupun koreo dari fans Indonesia itu yang akan memenuhi Abdullah bin Khalifa. Itu kapasitasnya kalau nggak salah 10.000. Jadi perkiraan gue mungkin fans Korea waktu kemarin di Jasim Hamad sih lumayan ya, mungkin ada sekitar 100 sampai 200 orang, tapi gue rasa 9.000 lebihnya adalah fans dari Indonesia. Jadi ini luar biasa, dan seperti yang berulang kali gue katakan, wah ini akan menjadi home buat kita, menjadi rumah bagi tim nasional kita. Seperti yang dikatakan oleh beberapa pemain juga, mereka bermain sangat terbantu dengan sorak-sorai penonton, dengan dukungan penonton. Apalagi Stadion Abdullah ini sebenarnya sangat dekat ya. Jadi jaraknya dengan penonton itu sangat dekat. Jadi suara teriakan-teriakan dukungan fans kita itu akan terdengar dan membuat tambahan energi buat Fajar Faturrahman dan kawan-kawan ya. Jadi memang kenapa ini dikatakan membawa berkah stadion ini ya, karena itu tadi ada alasan empiris juga ya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa kita jelaskan. Dan terakhir
Karena kalian juga senang gue lihat dengan mengikuti channel ini merasa dekat, dan gue juga senang kalau kalian happy. Oleh karena itu nanti gue akan lebih cepat live reaction mungkin dari mulai perjalanan menjelang sampai stadion. Mudah-mudahan gue bisa menghadirkan atmosfer ke halaman handphone kalian atau laptop kalian dimanapun kalian berada, mau dari Aceh, dari Medan, dari Padang, Jambi, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Kalimantan, Madura, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Bali, Lombok, Papua, semua kalian bisa lebih dekat merasakan suasana sebelum pertandingan yang tentunya tidak dihadirkan di televisi gitu ya. Jadi semoga video ini bisa memberikan tambahan informasi, insight buat kalian, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Seperti biasa, gue selalu mengharapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja, dan gue yakin lebih baik lagi kalau kita bisa lolos ke fase berikutnya. Dan gue putar balik ke ruangan ini. Who knows, kita lihat saja, kita tunggu, dan kita berharap yang terbaik buat tim nasional Indonesia, dan semoga kalian dalam keadaan happy terus.